Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Aziz, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer terkait dengan bela negara. Terkait dengan isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, khususnya yang terkait dengan bela negara, yang pertama itu berhubungan dengan adanya perubahan. Karena untuk kemajuan suatu bangsa, hal yang paling diperlukan itu adanya perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, tentu tidak akan ada namanya kemajuan. Tetapi masalah yang sering dihadapi di Indonesia, khususnya terkait dengan ASN, itu masalah anggaran pemerintahan. Karena kalau kita berbicara masalah perubahan, pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita sebagai ASN, khususnya dosen, jangan terpaku pada anggaran dari APBN atau APBD. Kita harus berinovasi untuk memperoleh anggaran-anggaran yang berasal dari luar institusi kita. Bisa jadi dari kerjasama dengan pemerintah daerah, bisa juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Terus kemudian terkait dengan isu-isu kontemporer untuk bela negara, ada 3 pokok bahasan yang dibahas pada hari ini. Yang pertama terkait dengan revolusi industri 4.0. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan bahaya radikalisme, dan yang ketiga terkait dengan bahaya narkotika atau narkoba. Yang pertama terkait dengan industri 4.0, ini suatu hal yang sangat menarik, karena kalau kita membahas itu pasti yang ada di benak kita terkait dengan internet, terkait dengan big data analysis, terkait dengan cyber police, terkait dengan artificial intelligence. Nah, kalau kita kaitkan dengan profesi kita sebagai ASN, khususnya dalam ini sebagai dosen, tentu ini menjadi suatu peluang yang besar bagi kita untuk melakukan pengembangan kompetensi kita. Jadi kedepannya ada baiknya kalau dosen itu dalam melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat itu memasukkan menggunakan terkait dengan industri 4.0 ini. Misalnya saja pada saat proses pengajaran, kalau dulu kita manual, pada saat sekarang mungkin bisa digunakan e-learning secara online atau pembelajaran secara daring. Atau bisa dilakukan blended learning atau penggabungan antara belajar secara laring maupun pembelajaran secara daring. Jadi tentu kedepannya tujuannya itu biar kita tidak terbata-bata lagi dalam penggunaan e-learning. Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini kan dengan masa pandemi sekarang ini diperlukan adanya pembelajaran secara daring. Tapi karena kita tidak terbiasa, akhirnya baik dosen maupun mahasiswa itu terbata-bata dalam proses belajar mengajarnya. Terus kemudian yang terkait dengan bahaya narkoba dan bahaya radikalisme, tentu ini juga sesuatu hal yang membahayakan bagi negara ya. Oleh karena itu, untuk kedepannya para dosen ya, kini kita berbicara masalah dosen, itu harusnya wajib dalam setiap proses belajar mengajar itu selalu menyelipkan tentang pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, keagamaan, sehingga selalu mengingatkan kepada mahasiswa maupun kepada diri sendiri supaya terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.